Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya, atas dukungannya, sehingga teman-teman hari ini meluangkan waktunya untuk kita sama-sama sharing atau berbagi demi kebaikan sekolah kita. Nah, kegiatan ini terkait di program kegiatan yang saya ikuti, yaitu program guru penggerak. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di sini mendapat tugas untuk mensosialisasikan apa pengetahuan atau informasi yang saya dapat di program tersebut kepada teman-teman. Artinya menyebarluaskan agar apa yang saya terima itu berdampak untuk sekolah. Ada 3 modul dalam program guru penggerak. Nah, kebetulan alhamdulillah ini sudah masuk modul ketiga, modul terakhir. Di modul ketiga itu ada 3.1, 3.2, 3.3. Kami sekarang berada di posisi modul 3.2. 3 sedikit lagi langkah, maka program yang saya jalani akan selesai. Tapi semakin ujung semakin padat ternyata. Nah, dalam 3.1, modul 3.1 itu ada materi tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang dimaksud yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Ada 2 sebenarnya di sini. Dalam mengambil keputusan itu ada, biasanya kita ada berada di posisi dilema etika dan bukan dilema moral. Nah, dilema etika ini biasanya kita berada di posisi benar dan benar, bahwa kita harus memutuskan keputusan yang baik di antara yang lebih baik. Ini agak sedikit sering kita temukan, baik menjadi seorang pemimpin di kelas ataupun menjadi wali kelas, kepala sekolah atau tingkatan yang lainnya. Yang kedua adalah bujukan moral. Bujukan moral ini biasanya ada nilai benar, salah. Tapi salah yang dimaksud adalah salah yang memiliki nilai kebenaran di sudut pandang dia. Kadang-kadang saat kita rapat ada teman-teman yang anaknya tidak ada orang di rumah, maka di situ kita harus sebagai pemimpin mengalami berada di posisi bujukan moral. Kalau kita tidak mengizinkan guru tersebut untuk pulang mengurus anaknya kasihan lagi di rumah. Berarti si pemimpin harus mengambil keputusan dengan posisi berada di bujukan moral. Mengambil keputusan itu setidaknya dalam pembelajaran kita harus mengutamakan peserta didik. Jadi segala macam keputusan itu arahnya untuk peserta didik. Nah, dalam pengambilan keputusan itu ada tiga basis. Ada 3 basis. Berbasis hasil akhir, berbasis aset, dan berbasis rasa peduli. Nah, ketiga basis ini dengan dilema atau bujukan moral sangat berkaitan. Untuk mengambil keputusan itu kita kadang-kala menggunakan pola berpikir berbasis hasil akhir, di mana ada permasalahan, kita menentukan akhirnya nanti seperti apa. Maka kita akan mendapatkan langkah-langkah untuk penyelesaiannya. Berbasis aset, untuk menyelesaikan suatu masalah, apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan rasa peduli, untuk menyelesaikan suatu masalah, adakah kemauan untuk sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketiga basis ini bersama dilema etika dan bujukan moral itu adalah hal-hal yang saling berkaitan, di mana
semuanya itu memiliki nilai kebaikan atau kebijakan yang positif. Yang penting pertama tetap mengutamakan peserta didik. Keputusan yang ada di sekolah mengutamakan peserta didik. Jadi misalkan ada permasalahan diselesaikan, tapi hal yang pertama bagaimana kaitannya dengan peserta didik. Nah, ini sedikit yang ada di modul 2.1 3.1. Nah, masuk ke 3.2 terkait masih di situ tentang pemimpin dalam pembelajaran. Tadi ini bagaimana cara kita mengambil sebagai pemimpin mengambil keputusan di dalam kelas atau sebagai guru. Ada pemimpin di dalam pembelajaran. Nah, untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka kita berada di posisi sebagai pemimpin. Nah, dalam posisi sebagai pemimpin, terutama di dalam pembelajaran atau di sekolah, ada pendekatan-pendekatannya. Pertama, biasanya kita menggunakan pendekatan berbasis aset. Ini tadi. Dan pendekatan berbasis masalah. Nah, dua hal ini yang yang menarik menurut saya. Pendekatan berbasis masalah itu, pendekatan berbasis kekurangan bisa juga disebut itu, juga bisa disebut pendekatan berbasis hambatan, di mana kadang-kadang kita dalam menyelesaikan masalah yang kita pikirkan adalah masalahnya. Kita terputar di dalam sebuah masalah. Apa masalahnya? Dan kita terlalu fokus dengan masalahnya. Sedangkan kalau kita berpikir berbasis aset, apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Kita tidak memikirkan masalahnya, tetapi memikirkan apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi ini sebenarnya pola pikir agar kita tetap biasa dengan berpikir sangka baik. Jadi jangan bergelut di dalam suatu masalah, tetapi bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Lalu dia biasanya berputar pada masalah utama. Kalau yang berbasis masalah, sedangkan berbasis aset itu dia membayangkan masa depannya. Setelah masalah ini sudah selesai, nanti sekolah ini akan menjadi seperti itu. Kalau kita menyelesaikan masalahnya, hanya memikirkan masalahnya, selesai masalah, kedepannya masalah tersebut kemungkinan akan terulang lagi. Tetapi kalau kita berbasis aset, apa yang dimiliki untuk mengatasi masalah tersebut, kecil kemungkinan yang diharapkan masalah yang dialami itu akan terjadi lagi. Nah, nanti kita sama-sama untuk menganalisis apa saja aset-aset yang ada di sekolah kita yang dapat digunakan di sekolah, kita sebagai guru, kita sebagai warga sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, saya perkenalkan dulu, ada 7 aset yang kami pelajari. Yang pertama, siapa tahu mungkin ada teman-teman pernah mendengar 7 aset yang dimiliki sekolah. Ada nggak yang pernah mendengar? Siapa tahu ada dari calon guru penggerak yang lain pernah mendengar istilah ini? Pernah, yang mendengar dan tidak mau ingat. Betul Bu. Kadang-kadang informasi kita sudah pernah mendapatkan, tetapi kita kadang-kadang agak sedikit lupa dengan informasi yang sudah kita dapatkan. Pernah. Tapi kan ingat lagi. Saya ingat lalu. Nah, pertama, aset ada 7. Kadang-kadang aset ini juga disebut dengan modal. Modal yang dimiliki sekolah. Modal yang pertama adalah manusianya. Iya. Yang kedua,
modal sosial, modal fisik, Mental, finansial, finansial, mental. sosial. Habis itu politik. Politik. Berapa sih Kak? 1, 2, 3, 4, 5. Lingkungan. Lingkungan dan ya betul, budaya atau agama. Nah, modal manusia apa saja sih modal yang dimiliki estetika yang berupa modal sosial, modal manusia? Guru, kita masuk sini ya. Guru, kita berapa jumlah guru kita? 16 Bu ya kemarin ya? 16 guru. Nah, berarti jumlah guru yang mencukupi. Lalu guru-guru kita sudah apa namanya? Sertifikat, sudah sebagian memiliki Sertifikat. sertifikat pendidik. sertifikat pendidik. Apalagi nih? Kita punya kepala sekolah Iya. yang selalu support apa yang baik untuk kebutuhan sekolahnya. Apalagi kira-kira masih ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke menganalisis sosial. Nah, yang sosial apa saja? Kekeluargaannya sangat baik. Kekeluargaan, ya betul Ibu. Di sekolah kita mempunyai hubungan kekeluargaan yang baik. Kekeluargaan yang baik. Sama dulu saling mendukung. Saling support, saling mendukung. Apa lagi ya? Guru dapat memimpin siswa secara penuh. Punya kemampuan untuk membimbing ya. Membimbing siswa. Ada juga kira-kira. Komite sekolah. Kita punya dukungan dari komite sekolah juga. Yang selalu bekerja sama dengan orang tua murid. Oke. Aset manusia, aset sosial, aset fisiknya. Apa itu? Bangunan Pak? Misalnya ruang kelas. Ruang kelas yang lengkap. Ruang kelas memadai. Apa lagi? Kantor guru. Hah? Kantor guru. Sekolah sudah tersedia jaringan internet. Ruang perpustakaan untuk siswa belajar Bu ya. Ya. Perpustakaan, Internet. internet. Ada lagi? Ya. Nanti kita tambahkan kalau perlu lagi. Listrik, air. Listrik, air termasuk situ. Listrik, air. Oke. Finansial. Ya finansial dengan bos kayaknya ya. Dengan bos. Di kelas Bapak Ibu ada program enggak? Apa? Tabungan siswa atau Ada. belum? Nah, Ada pernah lagi. uang kas kelas. Dulu pernah. Belum pernah. Pernah lagi. Nah itu Bu, kalau menurut saya itu bisa kita laksanakan Ya. untuk kepentingan kelasnya. Jadi itu bisa membuat siswa itu bisa membayangkan apa yang inginnya sekolah, ingin mereka ada dalam ruangan Ya. dan bisa mewujudkan dengan cara tersebut. Tapi nanti kita kembali lagi konfirmasi lagi dengan apa kepala sekolah atau koordinasi dengan, kalau di kelas saya itu ada
Tinggal uang di kas sisi sekolah. kayak itu Pak. Masalahnya orang faktor keuangan, orang kondisi ekonomi Betul Ibu. Tuhan di sini kan. Ya, saya setuju. Masalahnya Kalau kita nak mengaktifkan itulah misalnya lah keuangan orang tua itu kan ekonominya banyak lah ekonominya susah. susah. Makanya dulu tuh kada dianukan lagi. Nah, ini informasi karena saya kemarin sedang melaksanakan di kelas. Ini tidak rutin. Kalau di kelas 6 itu tidak rutin. Misalkan ada sapu yang patah, jadi mereka mengumpul uang 1.000 satu orang. Tapi itu tidak rutin. Mungkin itu bisa terjadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu untuk kebutuhan. Nah, misalkan jam rusak, mereka punya ide, ayo kita kumpulan pakai uang kas sekolah. Mereka mengumpulkan 1.000 satu orang, 1.000 iuran kelas. Dan nanti bisa dilaksanakan. Berarti untuk di sekolah kita ada dana BOS yang finansial yang buat sekolah, Bu, apa namanya, bantuan siswa. Iya. Bantuan siswa ada yang miskin dan berprestasi ya saya Ibu ya. Politik kayaknya itu aja sih. Politik kita punya ini, politiknya maksudnya hubungan dengan sebuah komunitas atau ini dengan ketua RT. Iya. Karang Taruna. Karang Taruna di sini di mana Pak? Dalam gang itu Pak ya? Ya, Karang Taruna. Kadang-kadang kita dari kepolisian juga Ada. apa Bu? KPU. Semalam kapan sosialisasi apa tuh? Semalam ingat tadi aku. Oh iya, yang terakhir polisi tentang narkoba, lalu lintas. Yang terakhir lalu lintas kemarin. Ya. Masalah lalu lintas. Lalu ada juga kita dari puskesmas. Ya. Misalkan. Ya, puskesmas Kota Kesehatan. Apa ngarangnya itu? Masih Bapak? Nah, Musik. itu apa tadi? Politik. Politik ya Bu ya. Ya. Lingkungan. Lingkungan daerah kita ini termasuk daerah pinggiran sungai. Ya. Sungai itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran nggak kira-kira? Bisa. Pak ya? Bisa belajar pengetahuan alam. Kalau ya, Pipa. Mengenal pengetahuan alam. ya keadaan air atau mandi keadaan air waktu kemarau, waktu penghujan Itu kira-kira memungkinkan nggak untuk misalkan latihan renang? bisa. Tapi berbahaya kayaknya. Bisa, mungkin. Bahaya, berarti kita jangan arahkan ke sana. Sungai Mengalirkan sungai. kita berada di daerah pasar, pedagang. Bisa, Pak. Pasar kadang-kadang kita bisa bikin media belajar, kita ajak siswa ke sana untuk mencari informasi bagaimana cara perputaran uang, bagaimana cara berkomunikasi. Transportasinya apa? Transportasi, oh iya kita dekat Ya. dengan Sungai. pelabuhan, Ya. betul Bu. Sungai ya, bisa. Pelabuhan, Nelayan. nelayan ya, Ya. ya sungai nelayan. Pelabuhannya saya lupa ada pelabuhan di situ. Rumput. Taman, ada nggak teman-teman yang pernah ngajak murid ke taman? Bapak Yosef. Ada Bapak Yosef, betul. Itu kan SKS. Jalan santai ini yang luar. Taman apa? Taman kota. Ya, Oh, Taman PKK. Terima kasih Bang Habib di situ. Taman PKK. Dasar hujan bakas kebuang. Betul. Pak Yosef kemarin pernah ngajak siswa sana. Saya jadi kepengen mengajak siswa untuk belajar di luar kelas gitu. Iya. Jadi kapan-kapan kalau diizinkan sama ibu kepala sekolah diajak juga ke sana. Tapi jangan kita semua bareng-bareng, gantian. Nanti penuh tamannya di sana kita semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumber daya budaya, agama dan budaya. Iya. Agama dan budaya ini apa aja ya? Pesantren kilat. Pesantren kilat. Bisa. Keagamaan kayak pesantren Ya, kilat. ya. Iya. Berarti di sini ada kita tambahkan di masjid. Di masjid apa langgar? Langgar. 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 Nanti di situ tambah lagi Pak Ustadz yang manusia ya. Ustadz. Tiga. Jangan ada langgar.
daya manusia yang bisa kita manfaatkan. Siapa tahu waktu pesantren kilat untuk ceramah Bu ya. Ya. Keagamaan, kegiatan keagamaan seperti pesantren kilat, Budaya sopan santun. kilat, kebiasaan warga untuk bersopan santun. Ya. Ya, Ya. sopan santun. Natal gabungan ya sekolah di sini. Natal gabungan pernah Bu, cuman karena murid kita nggak ada yang Ada Kristen. muridnya Pak. Iya, Memang jadi ada pernah. diadakan memang tapi kan ada muridnya. Ada agama kunjungan dari Iya, Tuan Pendeta semalam. kunjungan dari gereja. Pendeta semalam. Kayaknya ini masuk di ini Pak, di apa? Keagamaan. Sosial. Ya ya. Sosial kayaknya kita masukkan. Itu yayasan. Dari sini ya. Ya. Sosial, sosial. Yayasan. Apa itu? Yayasan keagamaan. Iya. YLKI. Dari Jakarta. LKI. Baru segala kitab semua. Ya, kemarin support Lain-lain. buat siswa kita yang beragama Kristen. Pesantren kilat, sopan santun. Ada nggak sanggar budaya tempat kita? Kurang Latihan hari, puntau. belum ada. Belum ada. Siapa tahu Pak Yusuf mau bikin kan buka kesenian melestarikan budaya puntau. Jadi guru puntau yang Hari kami Doa Dewi jam Boleh, belajar ada jurus ini kan belajar. menari boleh Bu. Siapa tahu nanti ke depan kita punya program menari kita bisa masukkan. Elpa ada pembeda, tidak penari. Pembeda anu ringan Dia awak. ngajari orang kecil. Kalau menyanyi saya agak susah menyanyi suara semua. Set kita doang buka guru puntau. Elpa lawan pembeda, anu guru nari. Selda mana Melin? Melin ya. Melinda. Apa? Karena yang Park Melin tak pernah Park Melin itu. Pembeda. Ini hasil kita bersama, hasil analisis kita bersama tentang Manggil Melda. apa namanya aset atau modal yang kita miliki. Dan ini dapat kita manfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita. Contoh, kita mau bulan Ramadan, nanti ada pesantren kilat, mau cari Ustadz, ini dekat langgar ada tuh Ustadz, kita masukin tadi Ustadznya. Berarti kita bisa manfaatkan itu untuk menunjang proses belajar murid. Biar Ya,